wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Putri Operais dengan NIM 2210931022. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari pemodelan rantai pasok terkait model optimasi rantai pasok smartphone. Di mana untuk daftar pembahasannya itu terdiri dari deskripsi sistem rantai pasok, asumsi-asumsi, variabel dan parameter, formulasi matematis, dan justifikasi model. Langsung saja kita masuk kepada deskripsi sistem rantai pasok, di mana dapat diketahui industri smartphone memiliki rantai pasok yang kompleks, yang melibatkan berbagai pihak, yang dimulai dari pemasok komponen hingga konsumen akhir. Adapun aktor-aktor dalam sistem rantai pasok smartphone ini dapat dilihat pada diagram jaringan rantai pasoknya, yaitu terdiri dari pemasok komponen, produsen, distributor, pengecer, dan konsumen akhir. Di mana berdasarkan gambar, pemasok komponen ini bertanggung jawab untuk menyediakan bahan baku dan komponen yang diperlukan oleh produsen untuk merakit smartphone. Komponen ini meliputi berbagai bagian seperti chip, layar, baterai, dan komponen elektronik lain. Selanjutnya, produsen kemudian merakit semua komponen tersebut menjadi smartphone yang siap digunakan oleh konsumen. Setelah proses perakitan selesai, distributor bertugas untuk mendistribusikan smartphone yang telah jadi ke berbagai pengecer di seluruh dunia. Pengecer baik itu toko fisik maupun online kemudian menjual produk smartphone kepada konsumen akhir yang akan menggunakan perangkat tersebut. Rantai pasok ini memastikan bahwa setiap bagian dalam proses dari penyediaan komponen hingga penjualan ke konsumen berjalan dengan lancar dan efisien. Adapun aliran barangnya, komponen mengalir dari pemasok ke produsen untuk perakitan. Kemudian smartphone yang sudah dirakit didistribusikan ke pengecer dan akhirnya sampai ke konsumen. Untuk aliran informasi mengenai kebutuhan pasar, permintaan konsumen, dan tren teknologi itu mengalir dari konsumen ke pengecer, ke distributor, dan produsen untuk memastikan pengadaan barang yang tepat. Sedangkan untuk aliran uangnya, pembayarannya dilakukan dari konsumen ke pengecer, ke distributor, dan produsen untuk yang pada akhirnya membayar pemasok komponen. Untuk rumusan masalah sendiri pada diagram jaringan ini, yaitu masalah yang dihadapi, yaitu optimasi persediaan, pemilihan pemasok, dan pengurangan biaya operasional. Berdasarkan rumusan masalah, didapatkan tujuan yaitu meminimasi risiko keterlambatan pasokan, memaksimasi keuntungan. Selanjutnya masuk kepada bagian asumsi-asumsi. Berikut merupakan asumsi yang berkaitan dengan operasional dan sistem rantai pasok smartphone yang terdiri dari 9 asumsi. Untuk asumsi yang pertama yaitu pemasok komponen global, di mana komponen smartphone berasal dari pemasok global dengan potensi resiko keterlambatan pasokan. Ada distribusi dan penyimpanan terpusat, fluktuasi harga dan permintaan, pengecer mengelola persediaan, teknologi dalam produksi, distribusi global smartphone, keputusan pembelian konsumen, optimasi pengiriman, dan manajemen risiko, di mana risiko diidentifikasikan dan dikelola di setiap tingkatan rantai pasok untuk meminimalkan gangguan pada distribusi. Selanjutnya masuk kepada bagian variabel dan parameter. Variabel merupakan elemen yang nilainya dapat berubah sesuai dengan keputusan yang diambil dalam sistem rantai pasok, seperti jumlah produksi, harga, dan distribusi. Berikut merupakan variabel yang digunakan dalam pemodelan matematika pada rantai pasok smartphone, yang terdiri dari QI, jumlah unit smartphone yang diproduksi atau dipesan oleh produsen pada periode I, hingga ke S-max, yaitu kapasitas maksimal distribusi yang dapat dilakukan oleh distributor. Selanjutnya yaitu parameter. Parameter merupakan elemen yang memiliki nilai tetap atau sudah ditentukan sebelumnya dalam model. Misalnya seperti Pmax pada harga maksimum yang dapat diterima oleh konsumen untuk smartphone, Cmax biaya maksimum produksi yang dapat ditanggung oleh produsen, hingga Tmax biaya transportasi maksimal dari distributor ke pengecer. Selanjutnya masuk ke bagian formulasi matematis, di mana formulasi matematis ini terdiri dari fungsi objektif yang bertujuan untuk memaksimalkan total keuntungan dari penjualan smartphone, yang dihitung sebagai selisih antara pendapatan dari penjualan dan biaya produksi serta distribusi, yang dapat dilihat dari nilai Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung PI kurang CI dikali QI
QI dikurang sigma J sama dengan 1 sampai M. Fj dikurang sigma K sama dengan 1 sampai 1 TK. Untuk kendala-kendalanya sendiri itu terdiri dari 7 kendala, di mana untuk kendala pemenuhan permintaan, kendala kapasitas distribusi, kendala waktu pengiriman komponen, kendala biaya pengiriman komponen, kendala biaya transportasi distribusi, kendala pengiriman komponen, serta kendala jumlah produksi terbatas. Selanjutnya yaitu justifikasi model, di mana justifikasi ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam sistem rantai pasok smartphone, yaitu memaksimasi keuntungan dengan mempertimbangkan biaya dan pendapatan, pengelolaan risiko dalam rantai pasok, pemenuhan permintaan pasar dan kapasitas distribusi, optimasi waktu dan biaya pengiriman, serta fleksibilitas dan aplikasi dalam dunia nyata. Masuk kepada bagian akhir yaitu rangkuman, di mana model matematis pada sistem rantai pasok smartphone ini dirancang untuk mengoptimalkan keuntungan, risiko, biaya, dan waktu dalam rantai pasok smartphone. Perhitungan berbagai faktor yang mempengaruhi aliran barang, informasi, dan uang. Model ini dapat digunakan oleh produsen, distributor, dan pengecer untuk mengoptimalkan keputusan operasionalnya, meminimalkan risiko, dan mengurangi biaya. Rantai pasok smartphone dapat berfungsi secara efisien dan memenuhi permintaan pasar dengan cara yang menguntungkan bagi semua aktor yang terlibat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan eee ucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.